Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan, di tengah pandemi virus yang sedang kita alami, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan, bersama dengan keluarga maupun secara pribadi. Oleh itu, untuk kasih Tuhan yang melimpah, kita memuji Bapa, Engkau sungguh baik. Kita mau katakan sekali lagi, Bapa, Engkau sungguh baik. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk kasih dan juga penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Di tengah permasalahan hidup kami, Engkau tetap memberi kami sukacita dan juga damai sejahtera. Sekarang ini kami akan bersekutu maupun secara online Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami supaya kami boleh bersekutu seturut dengan kehendak-Mu. Berkati persekutuan kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau berkati firman yang akan disampaikan, puji-puji yang juga akan kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Banyak kekhawatiran, rasa takut yang sedang kita alami di dalam hidup. Satu hal yang harus dipegang sebagai orang Kristen, yaitu tetap percaya berserah kepada Tuhan. Firman-Nya sajalah yang akan menjadi pegangan hidup kita. Firman-Mu kupegang selalu. Saudara-saudara, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita kembali berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus, agar kita dikuatkan melalui firman Tuhan saat ini. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh satu anugerah ya Tuhan ketika saat ini Engkau kembali lagi mengingatkan kami bahwa firman-Mu Tuhan senantiasa yang menuntun kami. Maka hilanglah kekhawatiran kami karena kami diingatkan bahwa firman Tuhan inilah yang menguatkan kami, yang terus menopang kami dan terus menerus berjalan bersama kami.
Oleh sebab itu ya Tuhan, kembali kami membuka telinga kami, membuka pikiran kami dan membuka hati kami agar firman ini yang senantiasa menerangi kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, doa adalah nafas hidup orang Kristen. Saya yakin Anda dan saya sebagai orang Kristen pasti berdoa. Pertanyaannya, hari ini sudah doa belum? Waduh, saya melihat di balik layar kaca ini. Wah, Anda sudah berdoa ya? Bagus. Nah saudara-saudara, kadang-kadang kita pernah mendengarkan khotbah mengenai doa. Doa itu kadang-kadang loh ya, ada yang bilang, doa itu jangan minta terus, tapi bersyukur terus. Nah itu ya saudara-saudara ya, doa kok minta-minta terus, kok enggak pernah bersyukur. Doa isinya pagi, siang, sore, malam, minta terus. Maka dari itu mungkin Anda pernah mendengarkan renungan tentang doa. Mbok doa itu banyak bersyukurnya daripada mintanya. Nah saudara-saudara, pertanyaannya, apa enggak boleh sih minta? Apa enggak boleh sih kita memohon sesuatu? Tuhan, pagi-pagi ini ya, Tuhan saya minta rezeki. Siang, Tuhan saya minta berkat makanan supaya dijamin. Kemudian malam, Tuhan sertai kesehatan. Boleh enggak kalau doa itu minta-minta terus? Jawabannya saudara-saudara, boleh. Boleh saudara-saudara. Karena apa? Ya namanya kita berdoa, kita komunikasi. Minta itu boleh. Tetapi saudara-saudara, minta yang seperti apa? Inilah yang akan kita renungkan saat ini. Karena di Alkitab toh, Tuhan Yesus juga ngomong soal meminta di dalam doa. Tapi hari ini saudara-saudara kembali lagi kita akan merenungkan. Meminta yang seperti apa sih yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah kita buka bersama-sama saudara-saudara Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-7 saudara-saudara. Sekali lagi Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai 11. Sekali lagi saudara-saudara Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Ini salah satu pengajaran Tuhan Yesus kepada para pendengar, para murid pada waktu itu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Atau pintu dibukakan. Nah saudara-saudara, kita berhenti dulu di dua ayat ini. Kadang-kadang orang Kristen ketika membaca soal meminta-minta sesuatu sama Tuhan, itu selesai di dua ayat ini saja. Ya, karena apa? Memakai dalilnya ini. Kan Tuhan Yesus bilang, mintalah akan diberikan, carilah maka mendapat, ketoklah akan dibukakan. Maka itu minta apapun, Tuhan pasti kabulkan. Karena memakai dua ayat ini saja saudara-saudara. Dan memang Tuhan Yesus berkata seperti itu. Tetapi saudara-saudara, ayat ini tidak berhenti di dua ayat ini saja. Tidak berhenti di ayat 7 dan 9. Sehingga janganlah kita menyederhanakan, wah pokoknya minta sama Tuhan pasti dikabulkan. Ya kalau membacanya cuma dua ayat ini ya seperti itu. Tetapi saudara-saudara, pengajaran Yesus bukan cuma di dua ayat ini. Kita lanjutkan saudara-saudara. Ayat yang ke-9 sampai 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah saudara-saudara, bagian kedua dari perikop ini adalah sesuatu yang penting sekali. Jadi bukan sekedar minta, bukan sekedar memohon. Tetapi permintaannya itu saudara-saudara kita kembalikan di 3 ayat yang terakhir ini. Terutama ayat yang 11. Apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik. Jadi kesimpulannya yang memberikan itu siapa saudara-saudara?
Ketika kita minta, yang memberikan itu siapa? Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang baik. Nah ini loh saudara-saudara, makanya kunci pengajaran di perikop ini adalah di ayat yang ke-11. Ketika orang minta dan Tuhan melihat bahwa apa yang diminta itu memang baik dan berkenan, pasti terjadi. Tetapi saudara-saudara, permasalahannya adalah yang baik bagi Tuhan belum tentu menurut kita juga baik. Nah ini masalahnya saudara-saudara. Maka dari itu kadang-kadang kita minta sama Tuhan, Tuhan bagi saya itu baik, saya minta A, B, C, D, itu yang terbaik menurut saya. Tapi bisa jadi menurut Tuhan yang baik itu D, E, F, G. Sehingga kita dikasihnya yang malah bukan A, B, C, tapi apa? D, E, F, G. Sehingga saudara-saudara, perikop ini mau mengatakan memang kita boleh minta apapun. Tetapi toh semua kembali kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan itu berkenan, pasti Tuhan kasih. Kalau memang Tuhan itu melihat itu baik, maka pasti akan dikabulkan. Sama seperti perumpamaan tuh ya, bahwa anaknya minta roti ya pasti dikasih roti, nggak mungkin kasih racun. Gitu. Sehingga saudara-saudara artinya apa? Hari ini kita diingatkan, berdoa minta sesuatu boleh enggak? Boleh, minta apapun, boleh saudara-saudara. Tetapi ketika kita minta kepada Tuhan, kita juga membuka kesempatan sama Tuhan untuk menjawab sesuai dengan apa yang berkenan menurut Tuhan. Mirip seperti ini saudara-saudara. Suatu hari ada seorang anak yang berusia 10 tahun. Dia meminta kepada orang tuanya. Pak, saya kan sudah 10 tahun. 10 tahun itu berarti SD kelas berapa ya? 10 tahun itu kelas 4. Nah ya sekitar kelas 4 gitu ya. Saya kan sudah gede. Pak, makanya karena saya sudah kelas 4 SD, saya minta motor. Nah. Boleh enggak kalau minta motor saudara-saudara? Boleh enggak? Ya boleh aja, minta motor itu boleh, minta apapun boleh. Tetapi si papa itulah yang akan menentukan baik apa enggak kalau kelas 4 SD dikasih motor. Sehingga saudara-saudara sama seperti anak tadi, minta motor boleh. Loh minta itu enggak dilarang kok saudara-saudara. Minta apapun itu boleh. Tetapi kembali lagi, si bapak itu mengizinkan atau tidak. Perlu atau tidak. Si bapak melihat motor ini membuat sang anak semakin baik atau justru menjerumuskan. Oleh sebab itu saudara-saudara, inilah kunci doa. Kita boleh minta doa apapun. Tetapi kita juga memiliki hati untuk terbuka jawaban Tuhan itu apa. Karena jawaban Tuhan itu lebih baik daripada Anda dan saya pikirkan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, selamat meminta sesuatu. Tapi juga terbukalah untuk melihat jawaban Tuhan. Karena jawaban Tuhan itu pasti luar biasa. Lebih baik daripada apa yang saya dan Anda rancangkan. Sehingga saudara-saudara di tengah situasi sulit ini, doakan, mintalah apapun. Kalau itu memang berkenan, Tuhan pasti jawab, Tuhan pasti kabulkan. Selamat meminta kepada Tuhan dan selamat membuka diri atas jawaban Tuhan. Amin. Sama-sama saudara-saudara kita akan doa syafaat. Mari saudara-saudara kita bersama-sama berdoa. Firman-Mu Tuhan memang benar, pelita bagi kami. Mendengarkan firman-Mu kami mulai timbul harapan. Terima kasih Tuhan Engkau sudah berfirman kepada kami pada hari ini. Saat ini Tuhan kami ingin juga memohon dan meminta kepada Tuhan. Engkau mengetahui bangsa kami Tuhan.
Engkau mengetahui Bapak Presiden kami yang merencanakan banyak hal baik juga untuk rakyatnya. Engkau mengetahui niatan dari semua pemerintah kami di dalam rangka bersama-sama memerangi corona ini. Tuhan, kami mau berdoa dan meminta kemurahan dari Tuhan. Tolonglah bangsa kami Tuhan untuk bisa keluar dari segala permasalahannya. Kami berdoa untuk pemerintah, kami berdoa untuk rumah sakit, kami berdoa untuk dokter-dokter yang sekarang sedang berlomba-lomba untuk mencari segala sesuatu yang baik untuk sesamanya, mencari segala sesuatu yang baik untuk menghadapi corona ini, mencari segala sesuatu yang baik untuk kita semua bisa keluar dari segala permasalahan ini. Mohon Tuhan menolong kami, mohon Tuhan menolong bangsa kami, dan mohon Tuhan juga menolong bangsa-bangsa lain di dunia ini untuk bersama-sama keluar dari permasalahannya. Tapi kami tadi juga mendengar bahwa Tuhan merencanakan segala sesuatunya baik, termasuk saat ini pun ketika kami melihat hal yang tidak baik, kami percaya bahwa Tuhan bisa menjadikan segala sesuatu tetap baik menurut kehendak Tuhan. Dan sekarang kami rela Tuhan menyerahkan apa yang menjadi kehendak kami, boleh seturut dengan kehendak Tuhan karena kami tahu bahwa Tuhan merencanakan hal yang baik bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di GKI Sorogenen ini yang sedang lemah tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Adi Sunarto, kami berdoa untuk Ibu Waliem, kami berdoa untuk Bapak Heru Kusmanto, kami berdoa untuk Ibu Saino, juga Ibu Suharti, Tante Sinwa, Ibu Suratmi dan Ibu Kamiem, juga Tante Berta Tuhan. Engkau mengetahui segala kelemahan tubuh mereka. Biarlah Engkau juga mau menjaga dan melindungi mereka dari segala sesuatu yang lebih buruk. Di dalam tangan Tuhan kami menyerahkan kelemahan tubuh mereka juga segala sesuatu yang membuat mereka lemah. Tolong Tuhan beri kekuatan, rengkuh dia dalam kasih-Mu Tuhan, sehingga segala sesuatunya boleh semakin membuat mereka bergantung kepada Tuhan. Juga kami semua, kami bersyukur untuk segala sesuatu termasuk corona ini, di mana kami boleh belajar menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan, di mana kami belajar untuk menaruh ketakutan kami juga kepada Tuhan, di mana kami belajar juga menaruh kasih kami kepada Tuhan dan selalu berharap kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa mengharapkan kepada Tuhan adalah pengharapan yang mengecewakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa dan berharap kepada Tuhan. Amin. Hari ini kita sudah bersama bersekutu untuk kembali diingatkan dan dikuatkan melalui pujian dan firman. Mari kita tetap bersyukur untuk anugerah yang sudah Tuhan beri setiap hari. Kita mau sama-sama katakan, terima kasih Tuhan. Dalam
Saudara-saudara yang terkasih, mintalah apapun kepada Tuhan melalui doa. Dan terbukalah akan jawaban Tuhan apapun yang terjadi. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi Anda dan saya. Kita berdoa bersama-sama dan menerima berkat dari Tuhan. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini Tuhan ingatkan kami bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik. Karena Tuhan mengerti apa kebutuhan kami, apa yang kami perlukan. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk terus meminta dan mampukanlah kami untuk terbuka melihat apa yang akan Tuhan berikan. Dan kami memiliki hati yang taat untuk menerima apapun yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini kami mau menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.